Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas saya, yaitu untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, mari kita lanjutkan ke video pembahasan jawaban yang telah saya buat. Baik, pada tugas satu kali ini, yang pertama saya diinstruksikan untuk membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman, dan untuk nomor 2-nya saya ditugaskan untuk membuat flowchart dan pseudocode. Baik, untuk menjawab soal yang pertama, di sini saya telah membuat rangkumannya dengan judul algoritma dan pemrograman serta sejarah perkembangannya, yang di dalamnya itu terdapat pengertian algoritma, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini terdapat juga karakteristik algoritma, representasi algoritma dapat berupa ya seperti soal nomor 2, pseudocode dan flowchart. Selanjutnya, di sini juga terdapat penjelasan algoritma, sejarahnya, yaitu algoritma itu berasal dari seorang ilmuwan muslim yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang hidup di abad ke-9. Dan terdapat juga perkembangan algoritmanya di sini dari awal zaman kuno sampai ke era modern sekarang ini. Selanjutnya di sini saya juga telah menambahkan pengertian pemrograman, yaitu pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Contoh-contoh bahasa pemrograman ada Python, Java, C++, dan banyak yang lainnya juga. Selanjutnya ada struktur dasar pemrograman yang meliputi sequence, selection, looping. Selain itu terdapat konsep penting lain ya seperti variabel, tipe data, struktur data, array, stack, dan lainnya. Selanjutnya masuk ke sejarah perkembangan Java. Java itu dikembangkan pertamanya itu oleh James Gosling dan tim Sun Microsystems pada tahun 1991. Dan Java memiliki konsep utama yaitu write once, run anywhere atau disingkat WORA. Berikut saya juga merangkum perkembangan Java, perkembangan bahasa pemrograman Java dari periode awalnya sampai ke era modern sekarang. Terdapat juga karakteristik bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa contoh aplikasi yang berbasis Java. Yang pertama ada Minecraft. Ini cukup familiar, yaitu game dari developer Sandbox yang sangat populer dimainkan. Selanjutnya ada Eclipse IDE, yaitu ya software untuk pengembangan aplikasi, termasuk Java juga bisa menggunakan Eclipse juga untuk pengembangannya. Selanjutnya IntelliJ IDEA sama juga, ini juga software untuk developer ya, mirip Visual Studio Code dan lain-lain. Selanjutnya juga ada Apache Hadoop, yaitu framework untuk mengolah big data yang digunakan oleh perusahaan besar. Masuk ke bagian terakhirnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari rangkuman yang telah saya buat, yaitu algoritma merupakan dasar dalam penyelesaian masalah secara sistematis dan menjadi fondasi utama dalam dunia pemrograman. Pemrograman sendiri adalah implementasi algoritma dalam bentuk kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Sejarah algoritma dimulai dari pemikiran matematika kuno hingga berkembang pesat di era modern dengan adanya komputer. Sementara itu, Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memiliki peran besar dalam dunia teknologi sejak tahun 1995 hingga saat ini. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Java tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Baik, rekan-rekan, di sini saya akan langsung masuk ke jawaban selanjutnya, yaitu untuk menjawab soal nomor 2.
yaitu ke dalam pembahasan flowchart dan pseudocode yang telah saya buat. Baik, di sini saya telah membuat template pseudocode-nya untuk menghemat waktu. Di sini saya menggunakan Opal sebagai penunjuk start dari programnya. Selanjutnya kita akan masuk ke input. Di sini user akan menginputkan golongan dan jam lembur dari user menggunakan jejar genjang ya sebagai inputan. Selanjutnya kita masuk ke struktur percabangan. Di sini ya, sistem akan menentukan apakah tadi itu usernya memasukkan golongan A, B, atau C. Jika user memasukkan golongan A, maka akan diproses gaji user tersebut adalah 5 juta. Jika B adalah 6.500.000 dan jika C adalah 9.500.000. Ini menggunakan persegi panjang ya sebagai tanda bahwa ini adalah proses dari sistem. Selanjutnya jika telah ditentukan gajinya akan masuk ke struktur percabangan juga, percabangan selanjutnya atau if selanjutnya. If selanjutnya di sini akan mengecek jam lembur dari user. Jika usernya memasukkan jam lembur 1, 2, 3, 4 sampai 5 jam atau selebihnya, maka proses akan menghitung gaji lembur. Selanjutnya setelah gaji lemburnya dihitung, proses akan masuk ke penghitungan total gaji dan lembur. Setelah total gaji dan lembur digabungkan, maka sistem akan mengeluarkan output berupa total gaji yang akan diterima oleh user dan program itu selesai. Jadi ini untuk flowchart yang telah saya buat ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat pseudocode-nya, diawali dengan start dan disclaimer. Di sini saya menggunakan pseudocode dengan gaya penulisan Java karena pada pembelajaran selanjutnya saya akan mempelajari bahasa pemrograman Java. Yang pertama di pseudocode ini adalah pendeklarasian variabel, yaitu variabel dideklarasikan dengan tipe data char untuk golongan, selanjutnya integer untuk jam lembur, kemudian double gaji pokok, double gaji lembur, dan double total gaji. Sistem itu akan masuk ke dalam penginputan golongan dan input jam lembur. Selanjutnya akan masuk ke deklarasi atau sistemnya itu masuk ke dalam menentukan gaji pokok. Di sini ada struktur percabangan if else ya. Jadi jika golongannya A 5 juta, jika golongannya B 6.500.000, dan jika golongannya C adalah 9.500.000. Jika golongan yang dimasukkan bukan A, B, atau C, maka itu tidak valid dan masuk ke else. Jadi akan menampilkan golongan tidak valid atau tidak ada ya. Dan program itu otomatis stop juga. Selanjutnya setelah menentukan golongan, di sini programnya akan masuk menentukan gaji lembur. Jadi jika gajinya itu sama dengan 1 jam, maka akan mendapatkan 30% dari gaji pokok. Selanjutnya jika 2 jam, 32%, dan seterusnya. Sini sampai 5. Sampai jika jam lemburnya 5 jam atau lebih dari 5 jam akan mendapatkan 38% dari gaji pokok. Jadi jika kurang dari 1 atau tidak sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan 0. Selanjutnya sistem akan menghitung total gaji.
Setelah total gaji dihitung, sama seperti flowchart, sistem akan menampilkan output gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Dan sistem selesai. Jadi kesimpulannya, algoritma ini digunakan untuk menghitung total penghasilan karyawan dengan mempertimbangkan golongan dan jam lembur. Dengan menggunakan pseudocode dan flowchart, alur perhitungan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.